Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pratama. Kali ini kita akan melakukan perakitan komputer. Yuk kita simak. Oke, sebelum kita merakit komputer, kita harus menyiapkan beberapa peralatan terlebih dahulu. Berikut peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah baut, kemudian obeng. Obeng kita bisa menggunakan obeng plus atau obeng min. Selanjutnya kita menggunakan pasta. Pasta ini digunakan untuk menghantarkan panas dari prosesor kepada heatsink atau kipas. Kemudian ada RAM, prosesor, baterai CMOS, kipas atau biasa disebut heatsink fan, hard disk. Kita bisa menggunakan hard disk atau SSD. Kali ini saya menggunakan hard disk. Kemudian DVD ROM, power supply, kabel SATA, motherboard, dan yang terakhir tentu saja adalah casing. Oke, jika semua peralatan sudah kita sediakan, selanjutnya kita bisa langsung merakit komputer. Oke, langsung saja. Pertama kita siapkan motherboard. Selanjutnya kita pasang baterai CMOS dalam motherboard. Letak baterai CMOS berada di sini. Perhatikan posisi baterai. Kita bisa lihat kutub positif atau positif pada baterai ini harus berada di atas. Langsung kita masukkan kepada motherboard. Tekan. Oke. Selanjutnya kita akan memasang prosesor. Kita perhatikan pada prosesor di sini terdapat ada lengkungan. Ini adalah patokan kita pada saat akan memasang pada motherboard agar tidak salah posisi. Prosesor dipasang di sebelah sini. Kita bisa lihat cara membukanya. Kita bisa menekan besinya. Kita tekan, kemudian kita dorong, kita angkat. Penutup akan terangkat. Kita pasang prosesor sesuai dengan patokan tadi. Jangan sampai terbalik atau tertukar. Jika dirasa sudah pas, prosesor bisa kita kunci. Jangan lupa ditekan kunci. Selanjutnya kita akan memasang kipas atau heatsink fan di atas prosesor. Posisikan kabel yang ada pada kipas
berdekatan dengan soket yang ada pada motherboard agar memudahkan pada saat pemasangan. Sebelum dipasang, jangan lupa kita berikan pasta terlebih dahulu. Kemudian kita kencangkan. Pastikan pemasangan kencang. Jangan lupa kita pasangkan kabel kipas pada motherboard. Selanjutnya kita akan memasang RAM. Kita perhatikan pada bagian bawah RAM, di sini terdapat lekukan atau cekungan. Ini adalah patokan kita pada saat akan memasang pada motherboard agar pemasangan tidak terbalik. Kita masukkan RAM. Kita tekan sampai pengait yang berwarna putih mengunci seperti ini. Jika sudah, kita pasang motherboard ke dalam casing. Perhatikan posisi pemasangan motherboard. Jika dirasa sudah pas, kita bisa langsung memasang baut pada motherboard. Selanjutnya kita masukkan harddisk. Perhatikan posisi harddisk jangan sampai terbalik. Selanjutnya kita masukkan DVD room. Selanjutnya kita akan memasang kabel yang ada pada casing kepada motherboard. Kita sesuaikan dengan tulisan yang ada pada motherboard. Yang pertama adalah kabel power. Kita lihat, kita masukkan kepada bagian motherboard. Kemudian untuk USB, kita lihat di sini ada beberapa port. Ada port yang tertutup, itu menjadi patokan kita pada saat pemasangan pada motherboard. Kemudian kabel audio. Kabel speaker. Jika semua kabel sudah terpasang, selanjutnya kita masukkan power supply. Posisi pemasangan power supply jangan sampai terbalik. Kita lihat di sini ada beberapa lubang untuk baut. Kita sesuaikan dengan posisi yang ada pada casing.
Selanjutnya kita memasang kabel dari power supply kepada motherboard. Yang pertama adalah kabel ini. Kita cari di sini ada pengunci. Kita cocokkan dengan port yang ada pada motherboard. Selanjutnya kita pasang pada motherboard. Kemudian kita pasang kabel untuk hard disk. Selanjutnya kita pasang kabel untuk DVD. Selanjutnya kita sambungkan kabel SATA dari motherboard pada DVD room. Perhatikan soketnya jangan sampai terbalik. Selanjutnya kita sambungkan kabel SATA dari motherboard pada hard disk. Setelah semuanya terpasang, kita pastikan lagi jangan sampai ada komponen atau kabel yang belum terpasang. Jika dirasa sudah semuanya lengkap, jangan lupa untuk menutup dengan penutup casing. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tahap pengujian. Apakah komponen yang sudah kita rancang sudah bisa dipergunakan atau belum? Sebelum menyalakan komputer, jangan lupa kita untuk memasang kabel power pada power supply. Kemudian kabel VGA guna menampilkan tampilan pada monitor. Selanjutnya mouse. Dan juga keyboard. Selanjutnya kita akan coba cek apakah komponen yang sudah kita rakit tadi sudah bisa berjalan atau belum. Kita coba masuk ke menu BIOS.
Baik. Jika sudah tampil seperti ini, berarti tandanya proses perakitan sudah berhasil. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginstalkan sistem operasi. Oke. Untuk perakitan komputer sudah selesai. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.